sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Setelah dimenangkan oleh KPU dan dinyatakan menang oleh Mahkamah Konstitusi, barulah keluar pernyataan langsung dari Bapak Prabowo bahwa beliau sudah disiapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai penerusnya. Kalau seperti itu, untuk apa diadakan pemilu? Capek-capek masyarakat meninggalkan aktivitas demi ke TPS untuk memilih pemimpin yang diharapkan untuk kebaikan kualitas hidup masyarakat dan negara ini. Kalau akhirnya sudah ada presiden yang disiapkan untuk kekuasaan yang berkelanjutan, ini bukan presiden yang akan mengurusin kepentingan rakyat, tetapi presiden yang tersandra oleh Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Benarkah Bapak Prabowo Subianto itu sudah disiapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo? Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan berbagai macam komentar dari netizen terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Tampaknya perlahan tapi pasti kita akan mengetahui segala sesuatu yang direncanakan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk bangsa ini. Tetapi sayangnya ada yang menanggapi itu dengan hal-hal yang positif, lalu ada juga yang menilai bahwa segala sesuatu yang diraih oleh Bapak Prabowo saat ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan secara matang oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap Bapak Prabowo Subianto ini. Mari kita cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukong, political YouTuber dari Parung. Prabowo pasti kelimpungan sekarang dia. Pasti dia bingung, kasnya kosong. Nggak mungkin program makan gratis itu bisa jalan. Itu bisa ngabisin triliunan, uangnya dari mana? Terus IKN yang katanya undang-undang 20% dari APBN, uangnya nggak ada untuk yang lain kalau semuanya untuk IKN. Dan sekarang dia bingung sendiri dengan gagasan-gagasan, dengan janji-janjinya waktu kampanye, dan kita tidak melihat apa warisan Prabowo atau gagasan apa yang paling cemerlang yang ditawarkan oleh Prabowo. Nggak ada, kecuali dia ingin membangun koalisi besar, hanya itu. Tapi bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memotong akar-akar kemiskinan dan menciptakan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, nggak ada. Assalamualaikum. Wacana 40 menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Terus kata pendukungnya seperti ini, tidak apa-apa 40 menteri, yang penting 01, 03 nggak usah diajak katanya. Woi, nggak apa-apa kita itu nggak diajak. Yang penting utang negara ini kalian yang bayarin. Kalau kalian mau 1000 menteri pun tidak jadi masalah buat kami. Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian. Ada di mana sekarang Hakim MK? Ada di mana sekarang Pak Hartoyo? Kalau saya tidak mau memanggil dia itu yang mulia, karena hatinya tidak mulia. Ini videonya, bagi kalian yang mau ngetek, di-tag dong Hakim-hakim MK itu, supaya dia dengar sendiri pernyataannya Pak Prabowo ini. Katanya tidak ada cawe-cawenya Pak Jokowi. Ini tuh udah ada pernyataannya. Pak Jokowi itu dari partai mana? PDIP kan? Bukan Gerindra kan? Sedangkan dari pernyataannya Pak Jokowi sendiri sudah pernah mengatakan, habis ini jatahnya Pak Prabowo. Sebenarnya sudah banyak bukti-bukti, cuman hati nuraninya para hakim ini tidak ada. Mereka itu lebih mementingkan
Yang lain jangan mengganggu. Ya mengganggu apa? Anda boleh konsentrasi pada program-program, silakan. Tapi konsentrasi Anda pada program-program itu adalah bagian dari yang kita perhatikan. Emang Anda sempurna? Ya kagak lah. Nggak sempurna, ya Anda membuka suatu celah untuk kritik. Anda membuka suatu celah untuk orang-orang yang juga menyintai Republik ini menyatakan sebuah kekeliruan. You melakukan kekeliruan dengan cara ini. Ini bukan mengganggu Bung Bowo. Waduh, bahaya. Anda presiden kok menyatakan kayak begitu? Oh, memalukan. Saya itu bertanya-tanya ya, di kiri kanan Prabowo itu apa? Ada apa orang kiri kanannya? Kok tidak bisa memberi beliau suatu insight? Political insight sehingga Prabowo muncul di publik itu, munculnya seorang presiden yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Pak Prabowo udah menang, terus lu sekarang udah jadi apa? Jadi happy dong. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Lia Medan. Menang. Kamu menang ya? Masa? Menanggung malu kali ya? Kalau yang namanya menang itu ya harus sportif ya, nggak ada kecurangan ya kan. Kami bilang kamu kecurang benar kan, kau bilang kami rusuh ya kan. Itulah kenapa kami bilang kalian curang. Tapi kan kalian nggak ngaku juga, walaupun ada banyak bukti ya, nyatakan tidak ada bukti gitu ya. Setelah diputuskan baru keluar bahwasanya saya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Bapak Joko Widodo untuk menggantikan, ya kan. Kalau memang dipersiapkan gak usah ada pemilu, say ya. Buang-buang tenaga, buang-buang biaya, ya kan. Dan satu lagi, kau bilang apa? Kau bahagia ya? Bahagia ya. Kok nggak pesta-pesta kalian? Nggak ada pesta-pestanya, masih ngerusuh sana ngerusuh sini ya kan. Setiap ada orang live masuk ya kan dengan temannya hanya 5, hanya sekian. Buzzer lah itu ya. Masih membutuhkan buzzer ya. Udah menang ya, masih butuh ya buzzer ya. Kalau merasa menang itu anteng coy, santai. Udah nggak usah mikirkan yang lain, namanya gua udah menang. Kalian kan enggak menang tapi nggak tenang, menang tapi gelisah, gundah gulana ya. Apalagi kan kau bilang kau senang, gak yakin aku, gak yakin dengan kehidupan kau yang kutengok itu ya kan. Semua serba naik ya. Menang apa ya, nggak merdeka lu ya. Semua naik ya, masih ada tuh orang lapar karena nggak bisa beli apa-apa ya. Namanya juga semua udah mahal ya kan. Kalau menang itu ya, apa yang kita perjuangkan itu berhasil, yaitu apa? Menurunkan harga-harga ya, memiskinkan koruptor ya kan. Apalagi pendidikan gratis. Itu baru kita namanya menang, memperjuangkan hak-hak rakyat ya. Ini kok kalah lah kami, walaupun kalian nyatakan kalah ya kan, tapi kami menang. Kenapa? Kami tenang, kami bahagia, kami di jalur yang benar. Kami membela rakyat supaya hidupnya bisa makmur dan tidak menderita karena membayangkan semua mahal ya. Begitu baru betul. Ngomong-ngomong, kalau kau bahagia tolonglah ke dokter kau, gigi kau tuh ngeri kali warnanya. Takut aku nengoknya kau ngomong itu. Kayak aku nih ngomong apapun gigiku masih cantik ditengok orang ya kan. Gak geli orang bibir aku ini ya kan. Banyak duit katanya, aduh katanya bahagia. Ternyata kau lebih susah daripada yang kubayangkan. Menanggung malu. Pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto bahwa saya telah dipersiapkan oleh Bapak Jokowi dari jauh-jauh hari kini menuai banyak komentar dari netizen. Ada netizen yang menilai bahwa jika memang Bapak Prabowo Subianto ini sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, lantas kenapa kita harus buang waktu, buang tenaga untuk mengadakan pesta demokrasi atau pemilu ini? Ya, komentar-komentar dari netizen ini sekaligus mengingatkan kita bahwa lebih baik seorang Prabowo Subianto yang adalah calon presiden ke-8 Republik Indonesia
yang kita tinggal menunggu waktu di bulan Oktober nanti akan dilantik. Dengan segala kerendahan hati saya menyarankan bahwa siapkan jubirnya, atau minimal ada orang yang selalu menyusun naskah untuk pidato buat Bapak Prabowo Subianto ini. Karena seringkali saya menjumpai pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya menimbulkan kontroversial. Ya, kita harus mengakui jika kita melihat latar belakang dari Bapak Prabowo Subianto ini, beliau ini adalah seorang militer, bukan seorang akademisi seperti Bapak Anies Rashid Baswedan yang pandai dalam merangkai kata-kata atau dalam berpidato. Jadi, kita tahu latar belakang dari Bapak Prabowo Subianto yang adalah calon Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini adalah backgroundnya adalah sebagai anggota militer. Dengan demikian, beliau pun tidak terlalu pintar, tidak terlalu menguasai dalam berpidato. Jadi seringkali kita jumpai bahwa ketika Bapak Prabowo Subianto itu berbicara tanpa teks, itu sangat berbahaya karena selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Lalu pada poin yang kedua, ketika ada netizen yang menyoroti terkait dengan program makan siang gratis yang sampai hari ini katanya belum mendapatkan pos dana atau sumber dana itu dari mana. Apakah nanti akan potong dana bos ataukah dari sumber-sumber dana yang lain, tetapi sampai sekarang masih ramai diperbincangkan tentang sumber dana dari program makan siang gratis ini. Karena di sisi lain, Bapak Prabowo Subianto menyatakan bahwa program makan siang gratis ini harus dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Lantas, kalau tidak ada dana, apakah akan dilakukan jalan pintas yang dianggap pantas, yakni melakukan pinjaman dari luar negeri lagi untuk menambah utang di bangsa ini? Karena jujur, nominal untuk program makan siang gratis ini mencapai 400 triliun per tahun, dan itu adalah angka yang cukup signifikan. Ditambah lagi dengan kehidupan ekonomi rakyat saat ini yang semakin hari semakin sulit, tentu ini akan memperburuk perkembangan dalam suatu bangsa. Dengan demikian, saya berharap bahwa Bapak Prabowo Subianto nanti bisa memikirkan secara matang pos-pos dana yang bisa dipakai untuk program makan siang gratis dan susu gratis ini. Apalagi program ini merupakan program yang paling utama yang sering digaungkan saat Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye dulu. Semoga saja ada solusi-solusi yang tidak mengorbankan rakyat Indonesia. Karena kami sebagai rakyat hanya bisa berharap bahwa dari seorang pemimpin itu harus mampu untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan rakyat, tetapi selalu berpihak kepada rakyat hingga pada akhirnya rakyat itu bisa sejahtera. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini Bapak Prabowo Subianto sudah terpilih sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yang akan menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada beliau, dan mari kita bersama-sama melupakan hal-hal yang terjadi pada masa lalu terkait dengan suasana-suasana kampanye yang dulu mungkin ada perseteruan, bahkan sampai ada sidang di Mahkamah Konstitusi
terkait dengan pemilu 2024 ini. Tetapi sebagai negara demokrasi, negara yang punya konstitusi, kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi sudah memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemenangnya dalam Pilpres 2024 ini. Selanjutnya, saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk kembali mendengarkan komentar-komentar dari netizen kepada Bapak Prabowo Subianto terkait dengan pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto ini. Mari kita simak videonya. Malu tau nggak? Akhirnya Prabowo Subianto jadi Presiden Republik Indonesia. Iya tahu gua Tom. Nih, mumpung Bapak jadi Presiden, saya mau ngasih saran nih Pak. Apa tuh Pak? Bangun dinasti politik Pak. Ajak keluarga-keluarga nyalonin kepala daerah. Pak, saya juga mau saran Pak. Apa? Mumpung jadi Presiden, simpen APBN Bapak buat bansos di 2029. Nah, mumpung jadi Presiden Pak. Apalagi Pak? Saya mau kasih saran. Itu adik ipar Bapak taruh di MK tuh Pak. Pak, mumpung jadi Presiden Pak, saya mau kasih saran agak serius nih Pak. Hianati orang yang dukung Bapak. Waduh, ada yang lagi rame-rame mau membuat pemerintahan dan kementeriannya. Bahkan Gerindra, partainya Prabowo, sudah menginisiasi ini anggota DPR supaya bisa merubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang isinya antara lain membatasi kementerian menjadi hanya 34 kementerian. Rencana ke depan pemerintahan Prabowo ini akan membuat 40 kementerian. Gemuk kan? Ini akibat dari koalisi gemuk Pilpres kemarin yang mendukung Prabowo. Kembali lagi, ini adalah politik dagang sapi. Ketika partai-partai yang mendukung diakomodir mendapat jabatan menteri. Belum lagi partai-partai yang mendukung terakhir, artinya yang diajak. Di politik dagang sapi ini permasalahannya adalah ketika kader partainya masuk tetapi masih mempunyai jabatan di partai politik, bahkan mungkin ketua umumnya yang menjadi menteri, ini yang menjadi masalah. Kepentingan partai politiknya dan juga kepentingan harus nurut sama presidennya karena dia sebagai pembantu presiden. Rencana gemuknya kabinet ini juga akibat dari program-program yang dijanjikan oleh Prabowo ketika Pilpres kemarin. Antara lain, makan siang dan susu gratis. Program ini termasuk baru di Indonesia. Jadi perlu penanganan khusus. Ya aku anggap ini kayak kementerian catering lah. Tapi nggak heran juga sih. Karena memang kementerian itu atau pembantu presiden itu melaksanakan program-program dari presiden itu sendiri. Kita tahu kalau di luar negeri itu juga ada kementerian yang aneh-aneh. Kayak di India itu ada kementerian yoga. Di Jepang ada kementerian toilet. Di Inggris bahkan ada kementerian kesepian tuh. Untuk para manula yang di rumah kesepian tuh diurus. Di Uni Emirat Arab ada Kementerian Bahagia karena mereka punya tujuan agar negara mereka menjadi bahagia. Ya sama kalau kita pengen makan siang gratis ya mungkin besok ada Kementerian Madesu gratis, makan siang dan susu gratis. Saya sedikit heran, katanya kan pemerintahan Prabowo ini melanjutkan pemerintahan Jokowi. Lah kok terus berubahnya jadi banyak, bahkan kementeriannya jadi berkembang. Ini kan jadi aneh, ini melanjutkan atau merubah. Kalau pemimpin maling dan korupsi, semua anak buahnya akan lebih maling dan lebih korupsi.
kalau kita putar balikan statement ini gimana ya? Kan dikatakan kalau pemimpin itu maling korupsi, maka otomatis anak buahnya makin korupsi, makin maling. Tapi selama ini kalau banyak anak buah itu maling dan korupsi dan terbukti oleh KPK dan ditangkap, ratusan triliun, ribuan triliun yang sudah jadi bukti, bagaimana tentang keadaan pemimpin tersebut? Apakah ini merupakan sindiran? Apakah ini adalah suatu fata morgana atau sesuatu yang terjadi di negara lain, bukan di negara Wakanda? Itu aja sih. Saya rasa sih, saya nggak ngerti sih kalau kita ngomong itu kan kita harus jelas arahnya itu kemana. Dan dikatakan bahwa kita ini didukung sama banyak presiden. Ke-1, ke-2, ke-3, 4, ke-5, semua presiden mendukung kita. Saya didukung sama presiden. Kalau saya sih nggak bakal mau didukung sama presiden manapun. Ya tentu saya bukan presiden, saya rakyat jelata. Bule WN-nya nggak jelas. Tapi saya di posisi itu saya pasti mau didukung pertama oleh rakyat, dan kedua oleh Tuhan, dan kebenaran itu aja. Gue mau didukung sama presiden, sama raja luar negeri, sama Donald Trump, sama Putin, kalau rakyat saya nggak dukung saya, kalau Tuhan nggak dukung saya, dan kalau kebenaran tidak berpihak kepada saya adalah orang paling gagal di dunia ini. Itu saya. Sorry ya, mungkin ini adalah suatu ceramah untuk diri saya sendiri, supaya saya semakin bijaksana. Terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar-komentar dari netizen. Baik itu komentar tentang rencana pembentukan kementerian atau kabinet dari Bapak Prabowo Subianto ini, maupun komentar tentang program-program dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, mengejutkan mungkin ada. Lalu dulu kita mendengar bahwa koalisi dari Indonesia Maju ini mereka akan melanjutkan program kerja dari Bapak Joko Widodo saat ini. Tetapi tadi kita mendengarkan bersama-sama ada netizen yang bertanya, kenapa kok sekarang katanya kementeriannya itu harus sampai 40, padahal di masanya Bapak Jokowi ini tidak mencapai angka itu. Karena jujur, semakin besar atau semakin banyak jumlah kementeriannya, pasti anggaran yang dibutuhkan itu juga semakin besar. Pertanyaannya, apakah itu semua akan dibebankan kepada rakyat, ataukah ada jalan lain untuk membayar gaji ataupun segala kebutuhan dari menteri-menteri ini? Jujur, rakyat pastinya ingin sejahtera. Tetapi bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau jerih payah keringat dari rakyat itu hanya dihabiskan untuk membiayai pemerintah? Karena semua gaji presiden, gaji menteri dan lain sebagainya itu semua dibiayai oleh rakyat, dibayar oleh rakyat. Dan kita juga mendengar isu tentang kenaikan pajak yang katanya akan menembus di angka 12,5% atau berapa itu, tentunya akan semakin mempersulitkan rakyat. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua, agar ke depan kita bisa lebih waspada, kita bisa lebih kritis dalam menanggapi isu-isu politik maupun isu-isu dari pemimpin bangsa kita, sehingga harapan dari kita rakyat Indonesia bahwa setiap keputusan ataupun kebijakan yang diambil atau yang diputuskan oleh calon pemimpin kita adalah hal-hal yang selalu berpihak kepada rakyat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tentu
ada banyak hal yang akan kita jumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam lingkungan pemerintah ini. Tetapi harapan dari saya bahwa kita rakyat Indonesia harus mau tidak mau, suka tidak suka, untuk selalu menyiapkan diri dengan baik, harus tetap berpikir kritis, harus tetap menggunakan logika akal sehat dalam memberikan kritikan ataupun saran kepada para pemimpin bangsa kita. Jangan sampai keputusan semena-mena akan terjadi, yang pada akhirnya rakyat yang akan dikorbankan. Semoga saja hal ini tidak terjadi. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada buah bahasa atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.